Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti, dan di dalam hikmat yang daripada Tuhan kami hidup di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 15-16. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Amin, demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, peristiwa penyalipan Yesus membuat mereka terkejut. Dan reaksi mereka adalah ketakutan akan terkena imbasnya. Mata mereka tidak buta, dan mereka dapat melihat peristiwa penyalipan. Tetapi sesungguhnya, sekalipun mereka melihat, namun ada sesuatu yang menghalangi mata rohani mereka, di mana iman mereka tergoncang hebat. Kita bisa membaca dalam perikop ini dengan jelas tentang keadaan kedua murid ini yang mengungkapkan isi hati mereka ketika mereka tidak menyadari bahwa yang berjalan bersama mereka adalah Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan dan berbicara dengan mereka di tengah-tengah perjalanan ke Emmaus? Yang pertama adalah ketakutan mereka setelah kejadian Yesus yang disalibkan, bahwa mereka takut mereka juga akan terkena imbasnya dari kejadian tersebut. Yang kedua adalah kekecewaan. Mereka kecewa ternyata Yesus mati di kayu salib. Padahal tadinya mereka berharap bahwa Yesus yang dapat membebaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa Romawi. Atau boleh dikatakan bahwa kenyataan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Yang ketiga adalah mereka tidak berjalan di dalam iman. Maka mata iman mereka tidak melihat bahwa Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah kenapa kita harus giat di dalam menekuni firman Tuhan, di dalam dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya iman kita semakin bertumbuh. Dan ketika iman kita bertumbuh, pikiran kita diubahkan menjadi serupa dengan pikiran Kristus, sehingga kita akan mampu mengerti kebenaran Tuhan. Sehingga bila harapan dan doa kita belum terwujud dan tidak sesuai dengan harapan kita, maka iman kita tidak akan pernah goncang. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, suatu peristiwa awalnya memang terlihat sulit dan terkadang membuat mata iman kita tertutup ketika kita menghadapi begitu banyak goncangan kehidupan. Mata iman kita tertutup melihat karya Allah. Dan hal tersebut dapat kita atasi bila iman kita tetap teguh, serta pikiran kita dipenuhi oleh firman Allah. Maka hati kita akan tetap menjadi tenang dan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekalipun terkadang apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi percayalah, sesuatu yang terjadi, semua itu mendatangkan kebaikan. Tuhan jadikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah jaga mata iman kita, supaya tidak terhalang oleh ketiga hal di atas: ketakutan, kekecewaan,
dan bahkan kita tidak berjalan di dalam iman. Sehingga ketika kita dapat mengatasi ketiga hal tersebut, kita akan dapat menyikapi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dengan benar, dan iman kita tetap teguh di dalam Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar mata iman kami tidak tertutup walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami tetap mampu melihat karya Tuhan dalam kehidupan kami ketika kami berserah kepada-Mu. Amin.